Mereka sama dengan kita. Pendidikan adalah hak setiap orang untuk memperolehnya. Hal ini dijamin pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945 Bab 31 ayat 1 dan 2 tentang pendidikan. Dengan demikian tidak ada alasan apapun bagi seseorang untuk tidak memperoleh hak pendidikan tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus menerjemahkan makna tersebut dengan berbagai program untuk dapat mengimplementasikannya. Kali ini Direktorat PKLK, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, mendatangi salah satu pendidikan layanan khusus bagi anak-anak suku Bajo di daerah Wangi-Wangi, Wakatobi. Perjalanan ini ditempuh melalui penerbangan dari Jakarta dengan transit di Makassar, Kendari, dan barulah sampai ke Bandara Matahora, Wakatobi. Wakatobi sendiri merupakan singkatan 4 pulau besar, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomio, dan Biongko. Adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama maritim Mola yang memberi pendidikan layanan khusus bagi anak-anak suku Bajo. Sekolah ini berada di perkampungan suku Bajo, di mana mereka tinggal di pinggir pantai dan sekolahnya pun berada di atas laut dengan penyangga dari tiang batang-batang kayu atau beton. Anak-anak ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan laut, di mana mereka hidup dan berpenghidupan dari hasil laut. Dengan kata lain, laut adalah bagian hidup mereka. SD Maritim Mola mempunyai siswa yang cukup banyak dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan fasilitas ruang sekolah yang ada. Mereka berbagi ruang ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kehidupan masyarakat nelayan suku Bajo ini sangat tergantung pada hasil tangkapan laut untuk menopang perekonomian sehari-hari, seperti hasil tangkapan ikan langsung dari laut, budidaya keramba, dan juga jasa pembuatan kapal-kapal nelayan. Sekolah ini mulai berdiri pada tahun 2007 dan dengan tujuan bahwasanya sekolah ini melihat potensi yang ada di Mola Bahari, bahwa ternyata masih banyak anak-anak kita yang belum mengenyam pendidikan di tingkat SD, sehingga dengan latar belakang itu kami berinisiatif untuk mendirikan sebuah sekolah yang bernama SDS Maritim sekaligus dengan SMP Maritim juga. Keinginan kami adalah bahwa dengan adanya sekolah SD Maritim ini ada pendekatan khusus yang harus kami lakukan terhadap masyarakat, termasuk kepada siswa-siswa yang sudah pada jenjang SD yang seharusnya sudah bersekolah, tapi kemudian masih banyak yang masih tidak bersekolah. Dan pada akhirnya kegiatan di sekolah kami fokuskan kepada bagaimana pembentukan karakter anak-anak tentang kecintaannya
terhadap sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Sekolah ini juga mencoba untuk memberikan pendekatan pendidikan dengan melihat kultur masyarakat yang ada di sekitarnya, bahwa tujuan yang terpenting adalah bagaimana pendidikan tentang kemaritiman, tentang laut itu lebih ditekankan terhadap anak-anak kita, sehingga berdasarkan kepada itu anak-anak lebih sedini mungkin lebih mengenal tentang alamnya, tentang lautnya, dan yang terpenting adalah bagaimana anak kita lebih kepada mencintai alam sekitarnya. Olehnya itu pendidikan yang ada di SD Maritim ini tidak terlepas dari kurikulum yang ada, tetapi kemudian lebih banyak menekankan kepada pembinaan karakter tentang pola hidup masyarakat Pajo secara keseluruhan. Yang melatar belakangi pendirian daripada sekolah ini, SMP Swasta Maritim Mola ini adalah dilatar belakangi dengan berbagai masalah. Yang pertama diantaranya adalah dengan banyaknya anak-anak yang berasal dari komunitas Bajo yang berdomisili di Mola Bahari ataupun di Mola secara umum. Banyaknya anak-anak yang putus sekolah ataupun yang terancam putus sekolah. Jadi mengingat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan layanan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Sehingga dengan hal itu kami berinisiatif untuk mendirikan sebuah yayasan yang kemudian menaungi sekolah ini, yaitu SMP Swasta Maritim Mola yang dibentuk pada tahun 2007 yang lalu. Melihat perkembangan siswa SMP Maritim Mola ini, dilihat dari segi perkembangan siswa, alhamdulillah sudah sedikit maju dalam artian dibandingkan dengan jumlah siswa tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kami mendapat siswa itu hanya sebanyak 15 orang, tapi dengan perkembangannya sekarang alhamdulillah sudah 99 orang. Jadi dengan perkembangan ini sehingga obsesi masyarakat ataupun harapan masyarakat ke depannya SMP Maritim ini bisa dimajukan lagi selayaknya sekolah-sekolah yang hari ini berkembang. Jadi itulah yang kemudian menjadi harapan masyarakat ataupun titipan masyarakat kepada kami sebagai pengelola sekolah ini. Salah satu cara untuk mengembangkan muatan lokal adalah dengan memberi kesempatan mereka untuk menangkap ikan dengan cara memancing di pinggir kelas, dan hasilnya dibesarkan di keramba yang ada di bawah ruang kelas. Ikan hasil pembesaran tersebut pada saat telah berukuran besar akan dijual guna menambah keuangan sekolah. Proses perkembangan muatan lokal kelautan ini kita ingin memberikan pembelajaran baik kepada siswa itu sendiri, lebih-lebih kepada masyarakat sebagai mayoritas nelayan. Bagaimana caranya kita menangkap ikan itu dengan sewajarnya tanpa menggunakan obat yang dilarang semacam bius ataupun potasium ataupun bom dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian karena kami sadari bahwa siswa SMP Maritim Mola itu yang lahir dari komunitas Bajo itu sendiri adalah merupakan pelanjut bagi masyarakat nelayan kami di Wakatobi ini. Jadi kalau tidak dari sekarang kami bina generasi kami, maka kedepannya itu akan hancur. Sekolah ini adalah SMP Maritim Mola dan SD Maritim Mola yang merupakan salah satu piloting pendidikan inklusif yang ada di Kabupaten Wakatobi, yaitu menangani anak-anak yang awalnya mereka putus sekolah karena mereka tidak mau bersekolah kalau di darat.
karena kebiasaan mereka adalah melaut dan kegiatan sehari-harinya di laut. Karena mereka itu tinggal di laut dari sejak dulu sampai sekarang, dan mata pencaharian orang tuanya itu adalah melaut. Sehingga anak-anak yang bersekolah, kalau sekolah di darat, kalau pada musim tertentu, musim teduh dan air surut, biasa mereka pergi melaut ikut dengan orang tuanya. Sehingga mereka tidak masuk sekolah. Tapi dengan adanya pendidikan inklusif, maka kita ikuti kegiatan mereka, yang dimana mereka kita ikutkan untuk bisa melaut dan juga sambil belajar. Maka di sekolah ini ada karamba ikan, yang mana karamba ikan itu adalah kegiatan sehari-hari mereka untuk mereka bisa memancing ikan dan mereka membudidayakan ikan. Itu sebagai salah satu kegiatan untuk SD dan SMP. Dengan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya PKLK, maka banyak anak-anak yang putus sekolah di suku Bajo ini telah masuk di sekolah ini, di SD maupun di SMP. Dan mereka, setelah saya komunikasi dengan mereka, dan mereka menyatakan senang dengan program-program yang seperti ini, karena mereka senangnya adalah kebiasaan-kebiasaan mereka dulu yang pada masa kecil kemudian dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari di laut, maka juga mereka itu bisa belajar. Yang tadinya mereka kalau sekolah di darat, itu kegiatan hari-hari di laut, mereka berenang di laut, mereka memancing ikan di laut, itu terhenti. Dan itu mereka tidak inginkan. Mereka yang putus sekolah itu sudah pernah belajar di darat, yang jaraknya mungkin hanya beberapa 100 meter dari sini. Ada sekolah SD, ada juga ada sekolah SMP, tapi kadang mereka tidak senang belajar di darat. Itulah kebiasaan-kebiasaan mereka yang mereka senangi. Karena kalau mereka bersekolah di darat, hal-hal seperti itu tidak terjadi. Tapi dengan sekolah yang ada di laut, mereka senang karena kebiasaan main-main di laut dan sambil belajar, itu mereka suka. Dan ada juga anggapan mereka bahwa untuk apa sekolah? Karena sekolah itu mengeluarkan biaya besar. Sementara kalau di laut yang sehari-harinya memancing ikan, begitu dapat ikan jual, dan begitu jual dapat uang. Nah, dengan begitu maka kita merubah mindset itu. Mereka juga tetap sekolah sambil juga cari ikan, agar mereka juga dapat ikan tapi pendidikannya tidak putus, sehingga masa depan mereka akan menjadi lebih baik. Memang benar bahwa suku Bajo yang ada di Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi ini memang tidak bisa dilepaskan dari nenek moyang mereka yang cinta bahari. Laut adalah bagian hidup mereka. Laut ibarat ATM bank mereka, di mana setiap saat mereka dapat memperoleh uang yang diperlukan hanya dengan melaut. Pergi melaut dan menangkap ikan, maka hasilnya sudah dapat menjadi uang untuk keperluan mereka sehari-hari. Mereka sama dengan kita. Kota Blitar terletak di Jawa Timur bagian selatan. Kota yang terkenal akan makam pahlawan proklamator bangsa Indonesia, Presiden pertama Soekarno. Sekaligus di kota Blitar ini awal kehidupan keluarga Bung Karno tumbuh dan berkembang, yang sekarang ini disebut dengan Istana Gebang. Di Istana Gebang ini banyak disimpan barang-barang koleksi keluarga besar Bung Karno. Mulai dari kamar tidur, lukisan, termasuk perabot rumah tangga.
Kali ini, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus akan melihat pendidikan layanan khusus bagi narapidana anak yang ada di Lembaga Permasyarakatan Anak kelas 2A yang ada di Kota Blitar, terletak di Jalan Bali nomor 76, Kota Blitar. Dari depan, suasana rimbun dan asri jauh dari kesan rumah lembaga permasyarakatan seperti pada umumnya rumah lembaga permasyarakatan yang sering kita lihat. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Anak Blitar adalah merupakan suatu lembaga pemasyarakatan yang menampung khusus anak-anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum. Di sini anak-anak diberikan suatu program-program pembinaan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan, bahwa kita memberikan suatu pembinaan agar anak-anak bisa menjadi anak yang baik, menyadari atas kekeliruan atau kesalahannya untuk bisa kedepannya menjadi anak yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Pembinaan terhadap anak-anak di sini tentunya kita suasanakan sesuai dengan umur mereka. Kita perlakukan sebagaimana layaknya anak-anak di tingkatan baik SD, SMP maupun SMA. Kegiatan di sini di Lembaga Pemasyarakatan Anak tentunya beda dengan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak kita upayakan bagi mereka yang masih dalam usia sekolah, kita tetap berikan kesempatan untuk bisa melanjutkan sekolah agar dia tidak rugi dalam menjalani atau meniti hidup sesuai dengan umuran. Jadi kita upayakan anak-anak yang putus sekolah kita bisa lanjutkan sampai dia mendapatkan ijazah sehingga bisa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi setelah selesai menjalani pidana atau selesai mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Tentunya kami melaksanakan pembinaan atau pendidikan ini tidak bisa berjalan sendiri oleh petugas pemasyarakatan. Ini kita terkait menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya Kementerian Pendidikan Nasional, dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Karena anak-anak di sini juga merupakan anak-anak yang dalam keadaan khusus, yaitu berbeda dengan anak-anak di luar sana, termasuk diantaranya sekolah pun juga beda pelaksananya dengan anak-anak sekolah di luar pada umumnya. Termasuk untuk kegiatan sehari-harinya itu bisa dibagi dari beberapa kegiatan. Umpamanya untuk jam sekolah, jam untuk latihan kerja, atau untuk pendidikan rohani dan lain-lain. Jadi memang untuk anak-anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak ini merupakan anak-anak yang memerlukan layanan khusus. Kita perlakukan sebagaimana anak. Kita kedepankan kebutuhan anak, terutama masalah pendidikan. Tentunya kita tidak bisa abaikan karena anak adalah merupakan suatu generasi penerus yang kita harus persiapkan baik secara fisik, mental maupun dari hal pendidikannya. Kemudian kegiatan lain terutama mengenai masalah keterampilan. Di sini anak-anak juga diberikan suatu keterampilan, latihan untuk membuat suatu kerajinan yang tentunya untuk membangkitkan, untuk membangun inovasi, motivasi bagi anak untuk bisa berkreasi, untuk bisa menciptakan sesuatu yang pada akhirnya nanti bisa akan mencapai atau memperoleh suatu penghasilan berupa uang misalnya. Contoh misalnya dari koran bekas digulung, dibentuk dan lain-lain sehingga merupakan jadi handicraft yang kemudian mempunyai nilai jual. Nah, itulah salah satu diantaranya bagi anak untuk berlatih, berinovasi bagaimana untuk mendapatkan uang tidak harus mengandalkan orang lain tapi dari dirinya sendiri. Kemudian kegiatan lain juga sifatnya yang untuk penyaluran bakat, diantaranya termasuk bermain band. Di sini kita juga siapkan peralatan band, termasuk diantaranya untuk berkesenian karawitan juga kita punya alat karawitan yang cukup lengkap, termasuk diantaranya di kegiatan-kegiatan keagamaan di sana juga ada alat kesenian berupa rebana. Jadi anak-anak kita upayakan untuk bisa berkesenian sesuai dengan bakat, minat dan bakat bidang masing-masing. Hal ini tentunya kita juga banyak menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, tentunya
dari perkumpulan-perkumpulan atau yayasan atau mungkin suatu organisasi sosial dan instansi-instansi vertikal maupun di daerah yang bisa memungkinkan untuk kita jalin kerjasama untuk bersama-sama bahu-membahu saling membantu untuk bagaimana kita membina anak-anak ini supaya menjadi anak yang lebih baik dan percaya diri tentunya. Ya, pada dasarnya anak-anak di sini merupakan anak-anak yang punya potensi yang cukup baik, yang tidak ada seorang manusia pun dilahirkan menjadi orang yang jahat. Anak-anak adalah merupakan anak yang mungkin dengan keterpaksaan berada di tempat ini karena mungkin berawal dari kurangnya perhatian orang tua, mungkin putusnya pendidikan, termasuk diantaranya pergaulan di lingkungannya yang kurang baik. Secara kenyataan, selama ini kita lihat bahwa anak-anak potensinya amat sangat baik. Terbukti sudah beberapa kali mengikuti festival drum band atau marching band. Kebetulan di lapas anak ini juga mempunyai peralatan yang mencukupi. Kita setiap mengikuti festival selalu dapat menyandang predikat juara. Itu adalah merupakan salah satu kebanggaan kita dan bukti bahwa anak-anak itu anak-anak yang baik yang bisa kita atur, bisa kita bina untuk bisa menjalin kekompakan, kedisiplinan dan bisa berprestasi. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa anak yang bermasalah berhadapan dengan hukum adalah betul-betul anak jahat. Anak hanya mungkin baru pada taraf nakal yang sudah menyeberang ke ranah hukum. Padahal si anak itu juga mungkin belum mengetahui. Di samping itu juga pembinaan terhadap anak-anak, di antaranya kita juga tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan di luar sana. Kita arahkan anak-anak untuk berlatih, bukan diwajibkan untuk bekerja, tapi berlatih untuk bekerja. Contoh misalnya membuat satu keterampilan, termasuk beternak ayam, memelihara ikan lele, dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya merupakan suatu pemberian bekal, motivasi. Di antaranya juga dari sisi pendidikan formal dari tingkat SD, SMP juga kita laksanakan. Dan kemarin juga untuk tahun 2014 kita mengikut sertakan anak didik kami, pemasyarakatan sebanyak 7 orang untuk tingkat SMP, alhamdulillah lulus semua. Kemudian untuk tingkat SD 9 orang dan 1 yang tidak lulus, berarti 8 orang lulus. Itu bisa sebagai ukuran bahwa pada dasarnya anak-anak tidak jauh beda dengan anak di luar untuk tingkat kecerdasannya. Kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya hiburan juga kita tetap kita berikan, kegiatan atau kesempatan untuk bermain juga kita berikan seluas-luasnya. Termasuk diantaranya perlakuan dari para petugasnya, baik yang bapak maupun ibunya, kita berlaku memperlakukan mereka sebagaimana anak kita sendiri. Sehingga si anak itu pun juga bisa menganggap kami sebagai orang tua, sehingga terjalin hubungan emosional. Si anak seumpama ada suatu masalah bisa memberikan atau curhat kepada bapak atau ibu petugas di sini sebagaimana ke orang tua sendiri. Sehingga kita pun juga bisa memberikan solusi, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, sebagaimana kita pun juga memberikan bimbingan kepada anak kita sendiri. Selama saya menjadi warga binaan di Lapas Anak Blitar ini, saya mendapatkan satu disiplin. Disiplin itu mulai dari pagi, siang, sore, sampai malam. Disiplinnya itu tertata rapi. Ya, setidaknya bisa merubah pola hidup anak-anak Lapas Blitar ini menuju yang lebih baik. Terus selama saya di Lapas Anak Blitar ini, saya mendapatkan keterampilan. Latihan kerja kantor, terus membuat karya-karya imajinasi saya, terus mengembangkannya
buat bekal di luar nanti. Terus selama saya di sini, saya tidak pernah merasa bosan, dan anak-anak di Lapas Anak Blitar ini mendapatkan pendidikan yang cukup, terus pola makannya teratur, dan semua kehidupan di sini tuh berjalan dengan lancar dan tidak membuat anak-anak Lapas Blitar ini merasa jenuh menjalani masa hukumannya selama di sini. Anak-anak di sini tuh tidak dipekerjakan lah istilahnya, cuma suruh mengembangkan prestasinya, antara lain drum band, terus kader kesehatan itu. Selanjutnya sini bidang olahraganya sepak bola, bola basket, sama voli, terus badminton, sama tenis meja. Ya, selama saya berada di Lapas Anak Blitar ini, saya merasa memperoleh banyak manfaat dari sini. Dari mulai dibimbing oleh petugas-petugas di sini, membimbing mulai dari kerajinan, dibimbing tentang perilaku, dan dibimbing tentang sopan santun. Saya mulai banyak mengerti, dan saya mulai mengerti mana yang baik dan yang benar. Ya, mungkin tempat ini bisa dibilang bukan tempat yang wajar untuk anak-anak, tapi berkat tempat ini saya merasa menemukan kedewasaan dan jati diri saya di sini. Selama saya di sini, saya mengikuti pelatihan kerja kantor, membantu tugas dalam hal pendataan, membantu kebersihan di kantor-kantor, dan saya banyak diajarkan tentang pengolahan data. Saya di sini merasa nyaman, dan mungkin suatu saat saya sudah keluar nanti, semua yang saya dapatkan di sini bisa bermanfaat bagi kehidupan saya nanti. Pada dasarnya tidak ada seorang pun menginginkan hidup dalam kungkungan jeruji besi. Namun dalam perjalanan kehidupan seseorang terkadang berbeda dengan harapannya. Namun begitu, hidup dalam keterbatasan ruang yang tidak bebas, hak untuk memperoleh pendidikan haruslah menjadi bagian utama bagi seseorang dalam belajar. Karena ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31. Dengan kata lain, hak belajar menjadi kewajiban bagi seseorang, sedangkan pemerintah melalui lembaga-lembaganya menjamin terlaksananya program pendidikan tersebut berjalan dengan semestinya. Mereka sama dengan kita. Yogyakarta dengan hamparan sawah yang masih hijau, penuh dengan burung-burung yang terbang dengan bebas, serta Gunung Merapi yang masih aktif, membuat kota ini layak sebagai kota yang penuh keindahan. Adapun landmark kota Yogyakarta adalah bangunan Tugu dan juga Jalan Malioboro yang merupakan pusat daerah tujuan wisata. Bagi para pengunjung dapat menggunakan akses kereta api dan turun di stasiun kereta api Yogyakarta. Selain itu, kota Yogyakarta juga dikenal sebagai kota sejarah. Istana Presiden atau Gedung Agung yang dikenal sebagai pusat pemerintah pada awal-awal kemerdekaan. Benteng Vredenburg di seberang Gedung Agung, bangunan Keraton Yogyakarta, dan alun-alun sebagai Istana Raja Yogyakarta. Selain itu, Yogyakarta merupakan kota pendidikan. Bagi sebagian orang untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, adalah sekolah luar biasa negeri pembina bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang berlokasi di Jalan Imogiri Timur, Umbul Harjo, Yogyakarta. Sekolah luar biasa ini
memberikan pendidikan khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Selain pendidikan formal, mereka juga mendapatkan keterampilan yang diharapkan untuk mampu mandiri. Keterampilan tersebut misalnya, keterampilan otomotif. Di sini para siswa diajarkan bagaimana teknik menambal ban sepeda motor. Membetulkan perlengkapan lampu depan, lampu sein, reparasi mesin, penjelasan sistem cara kerja mesin melalui penampang sebuah mesin. Keterampilan berikutnya adalah keterampilan busana. Bagi para siswa, belajar membuat pakaian dari awal, merencanakan desain pola, memotong, menjahit bahkan menyulam dengan berbagai motif hiasan, serta membuat aksesorisnya. Bagi para siswa laki-laki diberi keterampilan tentang perkayuan melalui praktek kerja di workshop. Para siswa belajar dari yang sederhana yaitu menghaluskan atau mengamplas, membentuk kayu sistem bubut, melapisi barang yang sudah jadi dengan lapisan takon, merakit potongan-potongan kayu yang setengah jadi hingga menjadi barang yang siap jual. Pelatihan berikutnya adalah keterampilan membatik. Di sini siswa belajar membatik kain dengan lilin atau biasa disebut malam, menggunakan alat cantik. Kebetulan sekarang saya ada di SLB Negeri Pembina Yogyakarta dan di bawah pohon Terminelia Katapa. Biasa orang menyebut ketepeng. Nah, ketepeng ini bisa dibuat untuk sat pewarna batik dengan pewarna alam yang ada di SLB Pembina Yogyakarta ini. Kenapa saya tertarik untuk bekerja sama dengan SLB Negeri Pembina Yogyakarta? Karena satu kata adalah amanah. Bahwasanya semua ciptaan Allah itu adalah amanah untuk kita. Ada sesuatu spesifik dari anak-anak siswa SLB Negeri Pembina ini yang perlu diungkapkan untuk menjadi kemandirian di bidang usaha mandiri setelah dia nanti tamat dari belajarnya di SLB Negeri Pembina. Untuk mendukung kemandirian anak-anak di kemudian hari, maka dibuatlah kegiatan praktek yang sesungguhnya. Siswa berhadapan langsung dengan pelanggan melalui warung soto luar biasa, kegiatan cuci motor mobil, toko busana. SLB Negeri Pembina ini selaku sekolah yang notabene siswanya itu 99% berlatar belakang tunagrahita. Tunagrahita itu mempunyai spesifik sendiri dibandingkan ketunaan-ketunaan yang lain. Kita menjaring pengusaha untuk masuk ke sekolah, baik itu sebagai mitra untuk membentuk anak terampil mandiri untuk bekerja di lingkungan perusahaan yang sudah dikelolanya. Sebagai wujud dan tindak lanjut dari kerjasama yang dijalin sekolah dengan pengusaha, itu sekolah membentuk suatu wadah, di situ akan menampung dari beberapa unit usaha yang dimiliki oleh siswa didik kami, di mana pengelolaan usaha itu dikelola oleh pengusaha yang sudah menjalin kerjasama di sekolah kami. Dan usaha itu antara lain terdiri dari rally motor, soto SLB, DJ Collection, batik Biksa, dan ada juga mebel kayu yang semuanya itu dikelola oleh pengusaha dan
karyawan dari usaha-usaha itu sebagian mengambil dari anak didik kami. Nah, sehingga dengan wadahnya rumah usaha gerak kreatif itu tadi akan muncul suatu pemberdayaan masyarakat inklusif. Di situ akan berpadu antara sekolah, pengusaha, dan juga keluarga atau komite sekolah. Kenapa saya mau bermitra dengan SLB Negeri Pembina, yang mana SLB Negeri Pembina adalah salah satu sekolah yang mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Karena selain saya pada waktu sekolah ingin bercita-cita sebagai guru sekolah luar biasa, kebetulan saya juga melihat di salah satu televisi profil dari SLB Negeri Pembina, yang mana pada saat itu saya melihat dan saya berpikir saya punya keinginan yang kuat untuk bisa bermitra dengan SLB Negeri Pembina. Pada awalnya memang tidak mudah untuk melatih mereka. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun untuk lebih dekat, melatih mereka terus-menerus dengan penuh kesabaran, memahami apa yang sebenarnya mereka inginkan dari sebuah proses produksi yang selama ini saya jalani. Alhamdulillah hari ini mungkin saya sudah mulai sedikit merasakan apa yang saya perjuangkan selama ini untuk mereka, apa yang saya ajarkan kepada mereka. Mereka sudah mulai bisa membuat sebuah karya yang bagi saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saya bersyukur dan sangat berbangga hati karena dengan hasil yang mereka dapatkan seperti yang saya bawa seperti ini, inilah hasil karya mereka. Belajar selama 1 tahun kurang lebih menghasilkan produk seperti ini. Peran serta pengusaha sebagai pemakai output hasil belajar siswa sangatlah diperlukan. Maka sudah sewajarnya apabila kerjasama antara pengusaha dan pihak sekolah untuk membuat konsep kurikulum yang berorientasi kerja perlu dikembangkan. Hal tersebut karena para pengusaha lah yang tahu kebutuhan pasar tentang lapangan kerja yang diperlukan pada saat itu. Mereka sama dengan kita. Kali ini kunjungan kami adalah ke Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Juwet, Kenongo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sesuai dengan nama sekolahnya, maka sekolah memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tunarungu untuk mampu mandiri. Selain pelajaran formal, termasuk juga berlatih bicara melalui kegiatan terapi wicara, maka sekolah pun memberikan aneka keterampilan yang dapat menunjang mereka agar kelak di kemudian hari mampu mandiri. Keterampilan tersebut antara lain menjahit pakaian dari proses desain, memotong, menjahit, hingga menjadi pakaian jadi. Selain keterampilan menjahit pakaian, mereka juga membuat kreasi boneka dari bahan kain, sandal selop. Bekerja sama dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia Cabang Jawa Timur, para siswa berkebutuhan khusus dibekali keterampilan menjahit sepatu yang berstandar pabrik sepatu dengan peralatan mesin jahit standar pabrik juga. Dengan demikian para siswa diharapkan mampu mandiri di kemudian hari dengan bekal keterampilan yang telah dimiliki. Dari 5 sekolahan yang kita dampingi, kita latih
seluruhnya ada di SLB Pembina Lawang, dan masing-masing sekolahan ada yang mengirim 10 sampai 15 dengan total siswa 60 orang dan gurunya 10 orang, dan kita latih selama 15 hari. Pelatihannya meliputi yang pertama adalah jahit upper sepatu, dan yang kedua adalah jahit boneka dari tekstil. Kemudian dari pelatihan ini masing-masing pulang membawa mesin masing-masing sejumlah 14 mesin dan langsung dipraktekkan di masing-masing sekolahan. Kerjasama antara sekolah luar biasa dengan Apresindo ini tentu saja melibatkan para pengusaha industri persepatuan yang ada di Jawa Timur, khususnya Surabaya dan Sidoarjo. Mereka mau memberi pelatihan hingga memberi kesempatan mereka untuk bekerja sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, asal memenuhi standar mutu pabrik sepatu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Apresindo, Asosiasi Persepatuan Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada peserta didik kami untuk mengikuti pelatihan kerja bagi anak-anak, agar anak-anak nanti mendapatkan kesempatan bekerja dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat untuk menyumbangkan tenaganya di dalam bekerja. Harapan kami agar anak-anak dapat mengembangkan ilmunya, pelatihan itu untuk bekerja, anak-anak bisa mandiri. Saya sangat tertarik dengan program pelatihan di SLB ini karena saya berharap banyak saya bisa menampung hasil lulusan dari SLB seperti ini. Saya melihat ketekunan mereka dalam bekerja menjahit ini dibanding dengan orang-orang normal. Jadi saya sangat tertarik untuk menerima mereka sebagai karyawan di tempat saya. Jadi ini adalah hasil pelatihan selama 15 hari. Anak-anak yang dilatih jahit upper sepatu dan jahit boneka. Kalau sepatu adalah wujudnya seperti ini. Ini adalah upper namanya, atasan sepatu. Kemudian ada juga sepatu yang bisa sandal. Ini. Jadi klompernya kita beli, tapi bahannya ini adalah diambil dari limbah. Limbah industri kulit, dan kemudian dipotong-potong dan bisalah menjadi produk sandal. Dan ini nilai jualnya adalah lumayan cukup tinggi. Jadi ini adalah langsung bisa dipraktekkan pada anak didik kita. Di samping pelatihan jahit upper sepatu dan sandal, kita juga mengajarkan pada anak-anak kita bagaimana menjahit boneka dengan bahan tekstil. Dan ini bisa dijadikan media untuk mengajar cerita, dongeng dan sebagainya kepada anak-anak PAUD, anak TK dan sebagainya. Kalau ini bisa dijual, dikomersialkan untuk dijual di jalan-jalan maupun dijual di souvenir-souvenir. Dan ini agak susah, ini terus terang butuh keterampilan yang khusus. Makanya setelah pelatihan, dia pulang membawa bahan, dipraktekkan di lapangan, dan ini hasil praktek. Dan ekstrakurikuler adalah merupakan bagian penting dari pembelajaran pelatihan ini. Anak-anak yang sudah kita latih, harapannya bisa mandiri menjadi wirausaha, menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur yang unggul dan profesional. Ini harapannya. Tapi kalau seandainya dia tidak menjadi pengusaha, kita bisa terima, bisa kirim, bisa carikan pekerjaan di pabrik. Karena Perda nomor 3 tahun 2013, Perda Provinsi, bahwa setiap perusahaan harus mau menerima 1% dari total karyawannya untuk khusus anak-anak difabel. Oleh karena itu, Apresindo sekarang ini, Apresindo Jawa Timur sangat membutuhkan tenaga-tenaga kerja terampil, utamanya adalah anak-anak yang sudah punya keterampilan khusus jahit dan sebagainya untuk dipekerjakan di pabrik sepatu, yang saat ini kami membutuhkan ribuan anak untuk bekerja di pabrik sepatu. Harapan saya, SLB ini bisa menjadi tempat magang, sehingga keluar dari SLB ini mereka sudah siap kerja dan saya bisa menerimanya sebagai karyawan total.
Kami di sini sebagai komite adalah jembatan antara orang tua dengan pihak sekolah SDLB Jubat Kenongo Porong, di mana sangat apresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh Apresindo, sehingga masa depan anak-anak kami sudah kelihatan sekali dan diharapkan bisa mandiri. Dan itu harapan orang tua dan pada umumnya masyarakat sekitar, karena melihat masa depan anak-anak SLB itu kayaknya kurang begitu ada harapan, tapi dengan adanya Apresindo, anak-anak dilatih untuk membuat satu keterampilan khusus, yaitu sepatu maupun boneka. Namanya anak ini Windarti, dia SMP kelas 3. Dulu dia SDLB di sini, kemudian lulus, lalu melanjutkan ke SMP LB Aisyah Porong. Saya disuruh oleh SDLB untuk mengikuti pelatihan keterampilan menjahit sepatu di Malang bersama-sama teman SDLB. Selama pelatihan dia bersama guru pelatih dan teman-temannya sangat senang sekali karena dia bisa mengikuti menjahit sepatu. Para siswa alumni yang sudah mempunyai keterampilan menjahit sepatu dapat diterima bekerja di salah satu pabrik sepatu ternama yang ada di Sidoarjo maupun Surabaya. Pabrik sepatu ini memberi kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk bekerja seperti para karyawan lainnya. Kemahiran mereka pun teruji dan mampu bersaing dengan teman kerja yang lain. Demikian perjalanan mengunjungi pendidikan khusus dan layanan khusus yang berada di Kabupaten Sidoarjo dan Surabaya. Tepatnya di Sekolah Dasar Luar Biasa Jubat Kenongo yang bekerja sama dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia. Mencoba memberi kesempatan bagi para anak berkebutuhan khusus untuk mampu mandiri. Tidak ada yang mustahil kalau kita mau berusaha menuju yang lebih baik. Pemerintah pun turun tangan melalui Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, tentang pendidikan. Mereka sama dengan kita.